Ya, di segmen ini kita memberi kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Ini ada mahasiswa dari Atmajaya, silakan. Nama saya Alvina, saya ingin bertanya kepada Pak Jayadi terkait pemilu yang sekarang ini lagi aktif-aktifnya. Kan ada aturan peraturan Kominfo tahun 2014 nomor 14 dan serta yang paling penting nomor 11 tahun 2008 pasal 27 tentang Undang-Undang ITE. Nah, yang saya tanyakan, banyak sekali paslon-paslon ini menyerang isu SARA khususnya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana eksekusi yang paling tepat menurut Pak Jayadi? Terima kasih. Oke, ini ke Mas Jayadi. Kita dari Fakultas Hukum ya, pertanyaannya hukum gitu ya. Saya kira betul, saya agak optimis dengan pemilu 2019 kali ini. Karena di 2014 kan kita belum punya undang-undang ITE. Sekarang kita punya. Itu artinya paling tidak kita punya perangkat hukum yang cukup jelas. Ya, yang bisa memproses kalau ada orang yang tetap saja memainkan isu-isu yang terkait dengan pelanggaran hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik itu. Nah, karena itu menurut saya bagaimana yang efektif ya tegas saja, penyelenggara pemilu tegas saja kalau ada terkait dengan itu. Penyelenggara pemilu yang terkait dengan KPU, Bawaslu, polisi segala macam, kalau memang ada kasus yang terkait dengan hoax misalnya atau politisasi SARA misalnya dan itu dilarang oleh Undang-Undang ITE ya tegas saja dimainkan. Saya kira kedua kubu setuju kalau penegak hukumnya tegas, transparan gitu, lalu bisa menjelaskan sesuai dengan fakta-fakta bahwa memang misalnya terjadi pelanggaran hukum, bukan kriminalisasi dan sebagainya. Nah, seperti di liputan kita di awal segmen tadi ini kan juga Lanyala menyebut dan mengakui bahwa telah membuat hoax di 2014 gitu, meskipun sampai sejauh ini kita tidak melihat begitu ya konsekuensi hukumnya terhadap yang bersangkutan. Nah, hoax dan politisasi SARA ini seperti juga ditanyakan Alvina masih terjadi begitu ya. Presiden Jokowi sendiri sebagai petahana menyebut bahwa isu PKI masih menyerang dirinya dan ada sekitar 9 juta orang yang masih percaya bahwa dia PKI. Menurut saya begini ya, sebaiknya kedua tim, ini secara elektoral hitung-hitungan saya, sebaiknya kedua tim sekarang fokus saja deh di isu-isu positif dan yang terkait dengan program itu. Kenapa? Karena yang menganggap Jokowi itu PKI pasti milih Prabowo, anti Jokowi. Yang menganggap Prabowo itu melanggar HAM pasti milih Jokowi. Yang menganggap Jokowi melakukan kriminalisasi ulama pasti milih Prabowo. Sudahlah, isu-isu itu hanya akan memperkuat barisan Anda saja. Tapi itu nggak cukup untuk menang. Nggak cukup untuk menang. Untuk menang perlu 50% lebih. Masih ada 25% sampai 30% yang tidak termakan isu-isu seperti itu. Itu yang harus digarap. Kami men-track isu PKI itu dari Januari 2018 sampai Desember November akhir 2018 ini kita track tuh berapa persen yang percaya isu PKI itu. 4%-an. 4% sampai 10%. Dari Januari sampai sekarang nggak berkembang segitu-gitu aja. Menurun. Ya, jadi trennya menurun. Jadi isu-isu itu hanya isu-isu itu kan isu-isu yang menyangkut emosi, yang menyangkut potret negatif terhadap lawan. Karena itu boleh saja itu dimainkan di internal, tapi menurut saya secara elektoral hanya akan memperkuat orang-orang yang sudah memilih Anda. Jadi kalau ibarat kiai itu dakwahnya cuma di masjid, nggak dakwahnya di tempat lain gitu, kalau ustadz gitu ya. Nah, yang diperlukan itu kalau mau menang itu perlu 50% plus 1. Nah, untuk mendapatkan 50% plus 1 itu ya tentu tiap tim punya hitungan. Misalnya Pak Prabowo berapa tuh? Kalau kita lihat survei-survei, itu kan Pak Prabowo di antara 30 sampai 35, katakanlah begitu, di berbagai survei itu. Kan belum cukup untuk menang. Untuk menang 50% plus 1, perlu nambah. Nah, yang nambah itu mau tidak mau Pak Prabowo harus bergerak ke yang 25% sampai 30. Demikian juga Pak Jokowi. Kalau suaranya tidak mau tergerus, dia harus menjaga tuh yang 25 sampai 30% ini. Kalaupun mereka sudah mulai agak-agak ke Jokowi sekarang, itu nggak loncat ke Prabowo misalnya. Karena itu isu-isu yang bisa mengajak mereka yang isu-isu yang positif dan bersifat program itu. Nah, apakah isu di luar itu ini yang masih sering kita cermati begitu ya? Tim-tim cyber ini, kedua paslon ini masih saling intip, saling tunggu kalau lawan itu blunder, salah bicara begitu. Kemudian itu diduplikasi sedemikian rupa, diviralkan, kalau lebih viral lebih bagus begitu. Mbak Nova. Kalau tim kami tidak banyak bermain di situ. Memang kita cuma bermain isu positif, kemudian mengklarifikasi yang tidak benar dari kubu Pak Prabowo dan Bang Sandi. Kalau untuk menggoreng-goreng itu kita tidak main ke sana karena seperti saya bilang tadi, untuk mengangkat yang positif itu kita masih butuh effort yang besar loh.
kita harus mengambil hati 25-30% ini. Jadi kami fokus ke sana. Untuk menggoreng-goreng ini tuh justru akan bikin mereka semakin sentimen. Mereka tidak mau untuk ikut atau malah memilih ke sebelah gitu. Kita udah cermati hal itu. Jadi kami tidak Artinya itu bukan kerjaan permainan tim cyber. kami, bukan. Oke, Mas Tope? Iyalah, kita lihat lah kan apa yang lalu lintas di dunia maya, lalu lintas di dunia nyata gitu ya. Tapi secara kalau yang real account resmi gitu pasti jawabannya sama. Kita akan mempolarisasi program visi misi masing-masing paslon. Prabowo Sandi selalu bicara perbaikan ekonomi, perluasan lapangan kerja, stabilitas harga sembako gitu ya. Kita akan memberantas mafia-mafia impor. Bang Sandi mau bangun infrastruktur tanpa hutang. Hal-hal yang positif-positif gitu ya. Oke, tapi misalnya strategi yang dilakukan itu apakah juga termasuk misalnya menunggu ini lawan ini salah bicara, kemudian itu dikapitalisasi sedemikian rupa sehingga viral? Kalau viral itu kan biasanya momen ya, momentumnya ada. Ditunggu tapi ya? Dan kami tidak ikut membantu memviralkan kalau ada pun gitu. Kami hanya memantau saja. Kalau secara personal kan kita nggak bisa dari 20 juta pengguna. Tidak bisa mengontrol. Media sosial 20 juta loh Mbak. Sekarang tuh jumlahnya hampir sekitar 20 juta. Mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Itu 20 juta. Yang aktif. Kalau yang nggak aktif mungkin kayak Lebih banyak lagi ya? Kayak Mbak nih, buka. Cuman ngecek-ngecek doang. Cek aja. Tadi abang bilang cek aja gitu kan. Jadi itu kalau di total 70 juta. Tapi kalau yang aktif setiap 20. Sehari tuh dia pasti buka Instagram, Facebook, Twitter, YouTube tuh jumlahnya hampir 20 juta. Nah 20 juta manusia ini berbagai macam yang ada di pikiran mereka. Kita tidak bisa membatasi juga. Paling kalau ada irisan-irisan kami mengingatkan. Tapi kalau yang ada akun-akun Ruang Sandi, Prabowo Sandi Digital Team, ada Gerakan Milenial Indonesia, Indonesia Adil Makmur, akun-akun yang memang relawan-relawan resmi Prabowo Sandi yang terdaftar di kita mendaftarkan diri ke Badan Pemenangan Nasional sebagai relawan. Kita tidak akan menggoreng itu. Mbak, dalam kampanye itu selalu ada namanya political gaffe. Iya. Ya. Salah ucap, salah sikap. Nah, kalau ada kandidat yang salah ucap, salah sikap, ya itu berkah bagi lawannya. Ya itu biasa aja. Dan salah ucap, salah sikap itu akan terjadi di kedua kubu. Kenapa? Dan ditunggu-tunggu benar ini ya oleh Lah itu lawannya. berkah kan untuk Berkah. untuk nyerang. Itu ya jujur aja harus diakui kan itu berkah untuk nyerang, untuk memotret negatif gitu. Nah, itu mungkin sekali terjadi. Kenapa? Kampanye ini lama. Ya, 24 jam. Ini yang berkampanye 4 orang itu dan timnya itu kan manusia. Kadang-kadang kecapean, kurang minum, salah ucap, salah sikap, ya. Maunya ngomong harga barang kebutuhan pokok mahal, yang terucap misalnya tempe setipis ATM, ya. Maunya ngomong misalnya dana desa itu sesuatu yang jelas-jelas kegunaannya, diomongnya politisi genderuwo, misalnya, ya. Hal-hal seperti itu. Jadi itu bagian dari political gaffe itu, dan itu harus menjadi tugas dari tim kampanye untuk siap-siap mengklarifikasi dan memperbaikinya. Tapi percayalah, political gaffe, ya bukan blunder, political gaffe. Kalau blunder itu berbahaya. Itu termasuk dalam kategori faktor non fundamental yang mempengaruhi pemilu. Yang mempengaruhi pemilu dalam jangka panjang adalah faktor yang disebut faktor fundamental. Apa itu faktor fundamental untuk Indonesia sekarang? Terutama 2 hal. 1 ekonomi, 2 soal keamanan. Gitu. Kalau ekonomi buruk, maka sulit bagi petahana. Kalau ekonomi tidak stabil, sulit bagi petahana. Kalau keamanan tidak stabil, keamanan itu mengalami masalah, itu sulit bagi petahana. Sebaliknya kekuatan bagi penantang. Dan sebaliknya. Jadi isu-isu itu yang paling penting. Cuma memang kalau political gaffe itu, salah ucap, salah sikap itu terjadi misal 2 minggu sebelum hari H, nah itu bisa berbahaya. Karena kan political gaffe itu usianya sekitar seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Sulit habis itu muncul lagi. Agak pendek ya, muncul kita, hal lain lagi. Misalnya ada kemarin kasus Ratna Sarumpait. Ada 2 minggu, 3 minggu hilang. lewat, ya. Ada kasus politisi genderuwo, 2 minggu hilang dan seterusnya. Nah, itu akan ketemu terus nanti kita. Cuma jangan sampai yang harus dijaga oleh kedua kubu adalah jangan sampai terjadi political blunder. Kalau blunder politik itu bisa mengubah pertarungan. Iya, karena kampanye masih panjang, nafas juga harus panjang hingga April 2019 gitu, masih ada sekitar 3,5-4 bulan lagi ya. Buat
masing-masing paslon dan juga tentunya tim cyber kedua belah kubu ini untuk memainkan strategi yang paling cerdas dan paling ditelan oleh pemilih. Dan bisa mengedukasi masyarakat juga. Nah itu dia, sehingga pemilu 2019 menjadi pemilu yang tidak hanya bukan sukses hanya bertarung, tapi juga mengedukasi. Iya, mengedukasi sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas. Mas Jayadi, Mas Tope, dan Mbak Nova, terima kasih telah berbincang dan berdiskusi di Real Politik. Ya pemirsa, sampai di sini Real Politics. Terima kasih telah bersama kami dan sampai jumpa.